Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelum belajar, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Di bawah ini ada percakapan Kak Tiur dan Beni. Mari kita baca percakapan Beni dan Kak Tiur. Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Iya, Dik, mari kita latihan bersama. Dari percakapan tadi, apa yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Ya, Beni dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Ya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan ini bersama-sama ya. Nomor 1. Apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Nomor 2. Bagaimana bentuk simpai itu? Iya, simpai berbentuk lingkaran. Terbuat dari apakah simpai itu? Simpai terbuat dari rotan. Nomor 4. Bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai dengan cara memutar simpai di pinggang. Ya, sekarang kita baca percakapan antara Beni, Kak Tiur, dan Ibu. Beni, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Beni masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Benar kata Ibu, Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu. Kak, ayo. Ya, jika kita bermain, maka kita harus tetap mengingat waktu ya. Jangan sampai kita asyik bermain sampai lupa waktu untuk kegiatan lain, seperti mandi, makan, belajar, dan beribadah. Perhatikan simpai yang dipegang Beni. Ya, dari simpai yang dipegang Beni, coba isi kolom di bawah ini sesuai dengan pengamatanmu. Simpai yang dipegang Beni berwarna coklat. Bentuknya, iya, berbentuk lingkaran. Permukaan simpai, ya permukaan itu halus ya. Kegunaan simpai, kegunaannya alat permainan dan olahraga. Ya, sekarang kita akan menuliskan benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Di sini kita akan menuliskan 3 benda yang menyerupai simpai. Yang pertama, ban motor. Yang kedua, cincin. Yang ketiga, karet gelang. Ya, ketiga benda itu bentuknya menyerupai simpai. Berbentuk lingkaran. Amatilah gambar berikut.
Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya, bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Benda apakah yang dimaksud? Iya, benda yang dimaksud itu adalah kertas. Dengan kertas kita bisa menulis sesuatu. Dan dengan kertas juga kita bisa membuat beragam bentuk benda, misalkan perahu atau pesawat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Dari teks ini, kita bisa mengetahui bahwa ada banyak sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Misalkan, ada benda yang halus, ada benda yang kasar. Selain sifat tadi, kita juga di sini mengetahui bahwa benda itu bentuknya beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada yang bentuknya berubah. Misalkan tadi untuk yang bentuknya tetap ya. Yang bentuknya tetap itu contohnya kertas dan pensil. Dan yang bentuknya berubah tadi contohnya air. Sekarang kita akan mempelajari kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Kata yang pertama, kata halus. Artinya licin, lembut atau tidak kasar. Kata kasar artinya kesat atau tidak halus. Kata basah artinya mengandung air. Kata tetap artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Yang terakhir kata berubah artinya berbeda dari semula. Anak-anak soleh harus tahu arti dari kata-kata berikut ya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke materi tekanan kuat dan lemah pada lagu anak. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda garis merah itu berarti dinyanyikan keras. Dan tanda garis biru yang bergelombang itu artinya dinyanyikan lembut. Dan baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Materi terakhir hari ini kita akan mempelajari memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian. Ayo amati gambar ini. Di sini ada 3 kotak. Yang masing-masing kotaknya ada batu yang berjumlah sama. Ya, sekarang coba kita hitung jumlah batu di kotak itu. Ada 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 batu di masing-masing kotak. Coba lihat angka 4-nya. Angka 4-nya itu ada berapa? Ada 1, 2, 3. Angka 4-nya ada 3. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk perkaliannya seperti ini. Bentuk perkaliannya yaitu 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Ayo berlatih. Tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut.
Nomor 1. Di situ ada 3 kelompok gambar. Setiap kelompok gambar berisi 2 pensil. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk operasinya seperti berikut. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2. Kenapa bentuk perkaliannya sama dengan 3 kali 2? Di situ terlihat ada penjumlahan berulang 2 sebanyak 3 kali. Sehingga bentuk perkaliannya sama dengan 3 kali 2. Yang berarti 3 kali angka 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Sekarang kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 di situ ada 2 kotak gambar. Setiap kotak gambar berisikan 5 bola basket. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk operasinya sebagai berikut. 5 tambah 5. Coba lihat berapa angka 5 di situ. Iya, ada 2 angka 5. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk perkaliannya sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga anak-anak soleh sekalian dapat memahami penjelasan Ustazah. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.